Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, materi kita hari ini yaitu authentication dan authorization. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas Eloquent dengan Eloquent ORM. Sebelum kita masuk ke Eloquent Relationship, saya mau membahas dulu dua proses ini, authentication dan authorization. Oke, sebelum kita praktik, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih proses autentikasi dan apa sih proses otorisasi ini. Nah, autentikasi ini sebetulnya sering teman-teman lakukan. Ya. Jadi, autentikasi ini sebetulnya merupakan proses untuk memastikan suatu pengenalan atau memastikan suatu pengakuan. Jadi pada proses autentikasi ini memastikan siapakah sebenarnya yang akan berinteraksi dengan sistem. Proses autentikasi ini bisa meliputi yang pertama, teman-teman login ke sebuah aplikasi dengan menggunakan username dan password atau email dan password. Jika username dan password tersebut terdaftar pada aplikasi tersebut, maka teman-teman bisa masuk atau bisa login ke dalam sistem tersebut. Itu proses autentikasi dengan menggunakan username dan password. Atau contoh yang kedua ini, proses autentikasi dengan menggunakan kartu, misalnya kartu RFID. Jadi misal sebuah perusahaan pintunya itu menggunakan pintu RFID. Jika si karyawan tersebut mempunyai kunci untuk membuka pintu tersebut, maksudnya mempunyai kartu untuk mengakses pintu tersebut, maka maka karyawan tersebut bisa membuka pintunya. Ya. Dan proses yang ketiga adalah contoh autentikasi dengan menggunakan biometrik atau sidik jari. Misal karyawan tersebut akan melakukan presensi setiap pagi dengan menggunakan sidik jarinya. Kalau sidik jarinya terdaftar di aplikasi tersebut, maka karyawan tersebut bisa melakukan presensi. Tapi jika terdaftar ya tidak bisa melakukan presensi. Atau misalnya pintu rumah, teman-teman ada yang menggunakan biometrik, ada yang menggunakan kartu juga RFID. Kan ya, itu sama, itu proses autentikasi juga. Nah, proses otorisasi yaitu adalah proses yang selanjutnya dilakukan setelah autentikasi berhasil. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah masuk ke dalam sebuah aplikasi, maka sistem akan memberikan kebijakan sesuai dengan yang sudah ditentukan sebelumnya. Di sini sistem akan memberikan batasan akses yang akan diberikan kepada karyawan yang sudah login tersebut. Tentu saja pembatasan ini sesuai dengan rancangan yang sudah ada agar tidak terjadi fraud atau kecurangan dalam perusahaan. Misal nih contohnya, di sebuah perusahaan ada karyawan yang login. Dia hanya bisa mengajukan pembayaran kepada vendor. Di sisi lain juga, ada karyawan yang login, dia hanya bisa melakukan penyetujuan pembayaran ke vendor tersebut. Dan kemudian ada karyawan yang lain juga yang hanya bisa melakukan pengajuan pembayaran. Dan karyawan yang lain yang melakukan pembayaran sesuai dengan pengajuan tadi. Itu adalah proses otorisasi. Intinya proses otorisasi ini adalah proses pembatasan akses kepada user yang sedang login. Itu proses otorisasi. Tapi kalau proses autentikasi adalah proses masuknya kita ke dalam sebuah sistem. Itu bedanya autentikasi dan otorisasi. Itu mungkin perbedaannya. Oke. Yang selanjutnya yang akan kita praktekkan yaitu kita sebetulnya masih mengadopsi ERD yang lama, hanya di sini ada beberapa perubahan.
Yang pertama, di sini perubahannya itu saya menambahkan table role. Table role ini nantinya fungsinya untuk membedakan user dia hak aksesnya sebagai apa. Dan saya juga menambahkan relasi role ID, kan ya. Terus di sini saya saya ubah relasi antara user dengan profile. Di sini yang awalnya di profile itu ada user ID, di sini saya pindahkan ke dalam tabel user. Itu perbedaannya. Sehingga nanti untuk di tabel user agak sedikit berbeda treatment. Oke. Nah, kita masuk ke dalam praktek. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat model migration dan seeder. Tentunya seeder tidak dua-duanya kita buat di profile. Kita buat hanya di role saja. Jadi untuk di bagian model profile kita cukup membuat model dan migrasinya saja. Tapi untuk di model role yang akan kita buat yaitu model migration dan seeder, karena nanti untuk data dari role sendiri kita tidak akan menambahkannya dengan menggunakan user interface atau dengan menggunakan CRUD. Kita akan tambahkan menggunakan seeder. Terus sebetulnya kalau teman-teman tidak ingin membuat seeder, teman-teman bisa menambahkannya dengan menggunakan php-admin atau menggunakan SQL. Tapi kelebihannya dengan menggunakan seeder kita bisa tentukan yang mana yang akan kita tambahkan duluan, sehingga kita akan tahu. Misal contohnya yang ditambahkan duluan itu misal ID-nya yang akan tambahkan duluan itu role sebagai user. Maka karena kita sudah tentukan auto increment, jadi penambahan tambah 1 ketika dia di insert pertama ke dalam sebuah tabel, maka ID-nya 1, dan insert kedua maka ID-nya 2. Begitupun selanjutnya. Kita bisa tentukan bahwa si user yang akan kita register gitu kan ya sebagai admin gitu kan, maka dia akan kita berikan ID-nya 2. Tapi kalau user yang register sebagai user biasa, maka kita berikan ID-nya 1. Bisa seperti itu. Kelebihannya kita menggunakan seeder. Nah, langkah yang kedua adalah kita harus mengubah terlebih dahulu tabel user. Kenapa kita harus mengubahnya? Karena di dalam tabel user ini ada perbedaan dengan tabel user defaultnya dari si Laravel. Nah, ada perbedaannya di mana? Di sini kita menambahkan role ID dan profile ID di dalam tabel user itu sendiri. Oke. Di dalam tabel user itu sendiri kita harus menambahkan 2 kolom, role ID dan profile ID. Dan kita akan menghapus kolom bawaan dari Laravel yaitu email verified add dan remember token. Kita akan hapus dua itu. Nah, untuk melakukan perubahan di tabel user ini kita sebetulnya ada 2 cara. Cara yang pertama ini kita dengan menggunakan migrate fresh. Kalau misalnya menggunakan migrate fresh, kekurangannya adalah data atau record dari seluruh tabel kita akan hilang, karena dengan teman-teman menggunakan migrate fresh ini semuanya itu akan dihilangkan. Kalau teman-teman bisa menggunakan migrate fresh itu semuanya akan hilang. Itu kekurangannya kalau kita menggunakan cara yang pertama. Dan cara yang kedua adalah kita melakukan update tabel tanpa menghilangkan data yang ada. Nah, ini akan kita praktekkan. Kenapa saya menggunakan opsi yang kedua? Agar teman-teman ketika mempunyai cache, misal teman-teman akan menambahkan field ke dalam aplikasinya sudah berjalan tanpa menghilangkan datanya. Nah, caranya itu dengan cara teman-teman membuat sebuah migration baru gitu kan ya. Migration ini fungsinya adalah menambahkan field atau kolom ke dalam tabel yang sudah ada, itu bisa.
menggunakan Laravel ini. Oke, dengan perintahnya sama, php artisan make migration. Bedanya ada di sini namanya, kalau nggak salah sih nama tidak terlalu bermasalah karena nanti di dalamnya itu yang berbeda, tapi kalau diusahakan namanya depannya update deh. Nah, nanti takutnya ada perbedaan. Oke, langkah yang ketiga yaitu setelah kita membuat migration, maka langkah selanjutnya yaitu kita sesuaikan model dari 3 tabel tadi, user, profile, dan role, sesuaikan dengan tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Itu untuk langkah yang ketiga. Langkah yang keempat sendiri yaitu kita buat seeder untuk menambahkan 2 role, yaitu user dan admin untuk step yang keempat. Oke, mari kita praktekkan. Oke, ini sudah saya buka. Oke, sebelumnya di sini saya sudah ada untuk profile, sudah ada, jadi saya hapus dulu deh, atau misalnya saya cek dulu untuk database sudah ada belum ya? Oke, database migration profile juga sudah ada. Oke, saya hapus dulu 2 ini. Saya hapus profile. Saya juga akan menghapus model dari profile ini. Oke, ini sudah saya hapus. Oke. Oke. Sekarang kita bisa membuat profile. Nah, untuk pembuatan model ini misalkan teman-teman bikinnya berurutan. Misal kalau misal si profile ini dibutuhkan oleh tabel user, maka diusahakan migration dari profile ini dibuat duluan sebelum teman-teman melakukan membuat migration dari user tadi. Ya, oke, saya buat profile terlebih dahulu. Di sini sudah dibuatkan model profile dan migration dari profile tersebut. Yang kedua, saya bikin model pro ms, kita bikin migration dan seedernya sudah dibuatkan. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah buat gitu kan ya, teman-teman bisa langsung buat yang migration yang tadi, yang mana ini, yang migration mengubah tabel ini, boleh teman-teman langsung buat juga, nggak masalah sih. Tapi ada tulisan make migration update and add to user sama tabelnya tabel. Nah, dibuatkan. Nah, di sini kita lakukan perubahan dari sisi migration terlebih dahulu. Yang pertama yang akan kita buat adalah dari sisi table profile terlebih dahulu. Table profile di sini kita akan menambahkan umur terlebih dahulu. Umur itu tipe datanya kalau nggak salah tadi integer.
integer umur. Terus yang kedua kita akan menambahkan field, mohon maaf, dengan tipe datanya text. Ke dalam fieldnya namanya bio. Terus kita juga akan menambahkan tipe datanya text, fieldnya alamat. Oke, ini untuk migration profile. Terus untuk migration row kita cukup menambahkan table dengan tipe datanya string. Batasi panjangnya semuanya. Oke. Terus yang agak sedikit berbeda di sini adalah kita akan mengubah dari tabel user. Oke, di tabel user ini agar kita sedikit mudah, tabel mana yang akan kita hapus, kita lihat kanan kiri. Nah, tabel yang akan kita hapus yang pertama adalah ini. Nama tabelnya verified add. Ini akan kita hapus. Ini table row column. Kolomnya yaitu namanya email verified. Terus kita akan menghapus juga number token. Number token kita hapus. Jadi cukup nama. Nama juga kita akan hapus karena nggak butuh nama. Nama nanti coba saya pastiin dulu ya. Nama ada nggak tabel itu? Oh, nggak ada, ya benar. Name juga, name masih ada di tempat ini. Yang tidak akan kita hapus. Terus kita tambahkan origin ID. Origin ID-nya ini adalah yang pertama kita akan membuat row. Bukan ya? Row referensinya itu dari ID yang ada di tabel row, gitu ya. Under cascade kita mau nyimpennya di mana? Misal after ID. Jadi kita akan simpan di sini setelah tabel ID atau setelah password deh. Setelah password. Jadi kita akan simpan si kolom ini setelah password. Jadi, terus kita akan menambahkan dua origin. Origin yang kedua itu dari tabel profile. Afternya after row ID. Sorry. Ya, ada berapa? Oh iya, satu lagi. Ini kalau misalnya ada, kalau kita drop, maka ini ada token sama
sudah, coba kita lakukan migrate. PHP artisan migrate, enter. Error. Oke, ini error kenapa? Karena di awalnya tadi tabel dari profile sudah ada. Jadi kita harus hapus terlebih dahulu. Ini sebetulnya kalau teman-teman kasusnya sudah ada seperti saya, teman-teman tidak perlu melakukan hapus tadi ya, hapus apa namanya, filenya. Di kasusnya kalau sudah ada, ya teman-teman bisa menambahkan seperti yang tabel user tadi. Saya hapus dulu di sini profile dan role-nya nggak ada, profile role. Oke, di migrasinya jangan lupa dihapus juga yang profile-nya. Profile. Profile, saya hapus profile. Kita coba lakukan migrate lagi. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti proses migration kita sudah berhasil. Maka langkah selanjutnya yaitu kita cek di phpMyAdmin atau di database, mohon maaf, apakah tabelnya sudah ada dan update tabel tersebut sudah sesuai. Oke, yang pertama di sini ada tabel rows dan tabel profile dan tabel user. Oke, profile sama saya lihat harusnya sudah nggak ada masalah di profile, agak sedikit berbeda yaitu di user. Kita lihat di user. Di user ini ada role ID, ada profile ID. Nah, di mana role ID ini dia berelasi. Lihat relasinya di mana kita bisa melihatnya. Tadi juga bisa lihat ternyata sekedar mudah di sana. Sini user, kan ya ada profile, dengan relasi ke profile, sama dia juga relasi ke role. Ini termasuk yang film relasi ke genre. Oke, ini ini yang akan kita selesaikan. User, oke. Nah, oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat proses registrasi.